Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat. Ila Allah wa ila Muhammadin sholihin innama kanu min al-ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawi wa khususan ma'lumat kitab qadiran sadidan mustafida wa man amaru hadha al-masjid Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Quratul muhtaramin wal muhtaramat dan kawula muliakan para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh para jamaah khususipun takmir masjid Hidayatul Ummah untuk Pakis Tangsal yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Monggo sareng-sareng untuk kesekian kalinya kita awali dengan ucapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, segala limpahan rahmah hidayah alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa beristiqomah, kembali bisa menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap dinten Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Pakis Tangsal. Tentunya harapan kita keikhlasan bahwa dengan menghadiri pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua meraih rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji Allah terus hari ini keberkahan hidup dan golongannya dengan mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan kita berharap mimpi
ada satu saat di mana siapapun yang ketika berdoa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah salam, Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Kemudian ditutup dengan doa Allahumma ya Rabbi ya Hamid dan seterusnya. Terus di antaranya yang disunahkan lagi adalah berusaha untuk sholat berjamaah subuh Jumat. Jadi kemarin sudah disampaikan panjenengan memang kangelan untuk saged berjamaah. Wis dalam seminggu pun ditilang Jumat pagi sholat subuh berjamaah. Syukur dan panjenengan saged berjamaah terus istiqomah wis gak telur dino, mengingat pahalanya sangat besar sekali. Terus di antara sunnah Jumat adalah ziaratul kubur, berziarah kubur, khususon lil walidain, khususnya bagi kedua orang tua. Jadi ini ono dalile Pak. Panjenengan tinggali kata Jumat hijing, orang-orang berangkat ke kuburan, khususnya ke orang tuanya mengirim doa. Itu memang memiliki termasuk salah satu sunnah dari Jumat. Nek panjenengan saged di sholat nanti tenang. Terus di antaranya sunnah lagi adalah sholat tasbih. Adalah sholat tasbih. Itu dari Jumat sangat amat disunahkan. Sholat tasbih itu sholat yang setelah Fatihah, setelah baca surat, kemudian baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak 15 kali. Rukuk, matur subhanallahil azim, baca tasbih, alhamdulillah, la ilaha illallah 10 kali. Tidak 10 kali sujud, nah itu namanya sholat tasbih. Satu rakaat itu 75 tasbih. Berarti nek tentang rakaat total itu 300 tasbih. Nah itu disunahkan lebih-lebih hari Jumat. Nek boten saged pendinten seminggu bisa pilih dinten Jumat. Nek boten saged setunggal tahun sepindah. Nek boten saged diusahakan seumur hidup pernah melakukan sholat tasbih. Jadi jangan sampai kita ini meninggal dunia tapi tidak pernah merasakan sholat sunat tasbih. Itu saking pentingnya sholat tasbih. Bahkan Nabi pernah menyampaikan di dosa sebesar apapun yang pernah dilakukan, kalau dia mau sholat tasbih, bahkan walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, buih di lautan, saking muara ini, dengan sholat tasbih maka insya Allah dosa-dosa itu akan rontok berguguran dan insya Allah akan dimaafkan oleh Allah, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang buat sedikit nih, ingat Pak, nanti di akhirat itu ada prosesi hisab. Hisab itu perhitungan amal. Inna ilaina iyyakum, bahwa kita manusia, siapapun kita, dari status sosial manapun, apapun, laki perempuan, kaya miskin, pejabat, rakyat biasa,
bahkan muslim kah, kafir kah, munafik kah, ahli ibadah kah, ahli maksiat kah, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Semuanya pasti akan dipertemukan, ya, kembali, ya, akan berjumpa dengan Allah. Terus panjenengan saat ini Pak, dalam sehari semalam 24 jam rutinitas panjenengan subuh akan sholat, orang sing lanjut sampai zikir sampai syuruh, sholat sunat 2 rakaat, waksul dan beliau siram-siram, kopi-kopi, berangkatnya udamel, orang sing kantor, orang sing bisnis, orang sing silaturahim, utoho, sholat, asyarat, terus rutinitas seperti ini menurut saya tidak selama-lamanya, gitu Bapak. Semuanya pasti akan mentok, ya, akan berakhir. Datangnya ajal itu berarti akan berakhir dan semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa manusia dikembalikan kepada Allah? Ayat berikutnya, tsumma inna alaina hisab, karena akan dihisab, Allah akan mengadakan perhitungan amal. Jadi atas suruh panjenengan dibarengi usaha katakan 60, 70, 80 tahun, ambil balik katakan 15, ada waktu 55, 65, 75 yang telah kita lalui. Dan itu dipakai dihitung. Dari 65 tahun ini, kalau panjenengan ini, ya, amal-amalnya akan dihitung. Amal baik, amal buruk, yang sembunyi, yang terang-terangan, semuanya akan dihitung. Dan itu namanya hisab. Nah, salah satu hisab itu Pak, terus kata hisabnya. Salah satunya ada namanya hisab al-yasir. Ada hisab yang ringan, hisab yang ringan. Ini ku damel sinten? Hisab yang ringan buat orang mukmin yang taat, orang mukmin yang ahli ibadah, orang mukmin yang selalu mengisi waktunya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Gambarannya dos mukmin, Allah memanggil orang mukmin tersebut. Allah akan bertanya, ya, kau kakek umur sakmene kau gawe apa? Apakah kamu telah beramal baik? Ya apa dengan ilmu yang telah aku amanahkan kepadamu, dengan umur, dengan kesehatan, dengan harta, dengan nikmat-nikmat semuanya. Dan ternyata orang mukmin ini orang bisa menjawab dengan sukses, karena dia memang telah mempersiapkan sematang-matangnya untuk menghadapi yaumul hisab. Nah, tetapi para bapak ibu, saat sempurnanya orang yang beriman, orang yang taat, mesti ya si wonten dosa. Gini bapak, lah manusia, mau itu manusia. Kalau panjenengan manusia, tidak mungkin yang namanya manusia itu hidupnya mulus terus, betul nanti tergelincir dalam dosa. Pasti kita pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, baik yang kita sengaja, lebih yang kita sengaja. Itu harus kita akui. Lah bila nih orang mukmin ini, ya, setelah dia sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, barulah dosa-dosanya ditambahkan oleh Allah. Atarif dan kata dia menjawab gini, wahai Allah, kalau nyemarapi memang Allah ngelampain dosa, pernah saya lakukan maksiat ini. Dia jujur Pak, jujur. Bahkan sampai dia telah jujur, telah menetapkan, telah memastikan bahwa itu adalah memang maksiat yang saya lakukan.
Sampai-sampai wara'a fi nafsi, dia itu apa ya? Khawatir terjadi pada halakan, dia akan waduh. Ternyata Gusti Allah menampakkan dosa-dosa saya. Pasti halakan hancur saya. Wis jelas aku isi sampai. Tapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang mukmin ini, sabar Tuhan ya fit dunia. Aku telah menutupi dosa-dosa dulu di dunia. Tak tutupi pada Allah. Ya. Wa ana aghfiru hadzal yaum laka. Dan hari ini juga aku akan memaafkan dosa-dosamu semua. Jadi hisab yang ringan itu ditampakkan saja oleh Allah, tapi setelah itu dimaafkan. Dan Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang mukmin ini untuk memaafkan dosa-dosanya, hisab yang ringan itu tidak dibongkar di hadapan para manusia. Jadi tidak di halayak orang banyak banget. Dalam hadis Pak, Nabi pernah menyampaikan inna Allah yudhilul mu'min, Allah akan mendekatkan orang mukmin. Jadi setelah ditampakkan semuanya, nah, kemudian disembunyikan oleh Allah, barulah ya, Allah SWT mengampuni dosa. Tetap menurut saya Pak, waktu sehingga merapi. Ini loh hisab yang ringan. Yang berbeda ketika menurut saya ada seseorang yang melakukan kesalahan dalam pengadilan, terekam kamera CCTV, bongkar kabel, senajan menurut saya, hakim katakan isinya buruk katakan, tapi mau ngerokan. Ini disembunyikan oleh Allah SWT. Makanya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal hisabul yasir, apa hisab yang ringan? Beliau menjawab ini, ar-rajul tu'radu alaihi dhunubuh thumma yatajawaz anha. Adalah seorang mukmin ketika dosa-dosanya diperlihatkan semuanya, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yasturuha, dan Allah menyembunyikan. Bila di aku, Siti Aisyah pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud sebelum salam, beliau biasa membaca Allahumma hasibni hisabai yasir. Di samping Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, beliau membaca Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tadi ya. Nah, di antara sholat tasbih itu, jadi sholat tasbih ini dosa sebesar apapun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga Allah nantinya akan menghisab dengan hisab yang sing penting jujur Pak. Sing penting apa? Jujur. Nek kula panjenengan ngakoni tenanan bahwa memang benar ini saya melakukan, Allah itu dengan orang-orang yang jujur itu Pak. Ya wis jujur, benten kali wong munafik. Makanya proses hisab yang kedua itu diperuntukkan orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang muslim, tapi pelaku-pelaku dosa besar. Niku masya Allah orang yang mulia. Hisab yang begitu berat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencecar pertanyaan-pertanyaan sangat detail. Saking detailnya. Khusus bagi orang munafik ini. Orang munafik. Orang munafik ini mesti Pak. Orang munafik itu kan antara hati dengan lisan itu berbeda. Gitu Pak. Hatinya mengatakan amanah, beriman, tapi lisannya mengatakan amanah, beriman, tapi hatinya tidak. Itu cangkemnya tok, yo aku beriman, tapi hatinya justru memusuhi Islam.
Bagaimana cara Allah bongkar? Orang-orang munafik dipanggil. Kita lagi ya Allah benang dunia. Oh mereka mengatakan antubik, wa bi kitabik, wa bi rasulik. Wahai Allah, aku beriman kepadamu, kepada para rasulmu, kepada utusanmu, kepada kitabmu. Bahkan wasolaitu, wasumtu, watasadaqtu. Aku sholat, aku berpuasa, aku bersedekah. Amal-amal saya disampaikan. Jadi bagaimana jawaban Allah? Mohon ya, ayat ini. Al-an nab'atsu syahidan 'ala. Sekarang aku kata Allah akan mendatangkan saksi-saksi untuk kalian semua. Ini umat mengenal. Lu mantan lagi yashfawa, mantan lagi yashhadu alaih. Siapa yang jadi saksi atas kami ya Allah? Wis ngerasa Pak. Ngerasa nek bro. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi nomor kulitnya dijadikan saksi, tulangnya dijadikan saksi, pahanya dijadikan saksi. Jadi lisannya, mulutnya ditutup, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nek wau kan awal ketika ditanya dia menjawab dengan lisan, dia iso bojo. Kemudian lisannya ditutup oleh Allah, justru saksi-saksi kulitnya, kemudian tulangnya, pahanya, semua tubuhnya ini bersaksi. Menyampaikan asli daripada orang ini siapa? Ini awak cecar pertanyaan sedetail itu. Terus akhirnya selalu gini apa? Loh, makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan kisah yang ketika dicecar pertanyaan dengan sedetail-detailnya tidak mungkin selang dan milani orang rebuh yang menjawab tentu belum panjang dengan kepingin hisab sing ringan atau sing abot. Kepingin hisab yang ringan, kepingin hisab yang ringan. Nah, milani ini sunnah-sunnah ini bisa ya, kita tunaikan dalam rangka mempersiapkan supaya semuanya dengan saat menghadapi yaumul hisab itu bisa menjawab ya. Sambung ya sholat tasbih. Bukan lagi Pak sholat tasbih ini paling 15 menit, 20 menit. Nek panjenengan dahulu saya ngopi 20 menit, gak terus gitu. Sholat. Terus ada mutaqaddim riqab. Di antara sunnah Jumat itu apa? Tidak melangkahi pundaknya orang lain. Nah ini loh. Kadang-kadang toko telat, melangkah. Nek nomor ini makruh. Nah, milani depannya dengan ngawali ini semending apa tengah mau. Jadi kadang-kadang ada orang yang datangnya awal tapi justru ini orang tambah ngaco, sehingga nanti ketika ada orang yang baru datang di mono kosong dia terpaksa melangkah. Ini makruhkan saja. Terus itu sunnah apa? Bocah ini melebet dengan as-sunan al-mukhtassah bil khatib wal imam. Nah ini ada kesunahan yang dikhususkan bagi khatib dan imam. Nah ini kan umum gitu. Jadi sunnah-sunnah Jumat saniki sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi khatib dan imam. Napa sunnah yang pertama antakunal khutbah ala mimbar. Hendaklah khutbah itu di atas mimbar. Atau ala murtafa atau di atas yang lebih tinggi. Mimbar atau sedikit. Nah, itu yang dicontohkan Nabi seperti itu. Sunnah. Kalau mimbar pokoknya tempat yang agak tinggi. Mimbar oleh, podium oleh, ya, asalkan lebih tinggi daripada makmumnya. Terus yang kedua anusan lima
inda dukhuli, mengucapkan salam ketika masuk, wa indal mimbar, dan ketika di mimbar, qabla su'udi, sebelum naik. Nanti kalau ini kalau sampai akan bahwa jadi khotib itu Pak ketika datang berdiri, katakan mereka orang Bilal gitu. Nah itu ketika ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, imamnya datang itu langsung assalamualaikum. Nah, ya jadi dikeraskan enggak Pak? Kadang-kadang kamu dan bismillahirrahmanirrahim menjulur habis gak salam ya. Nah, jadi disunahkan salam ketika masuk dan juga ketika di mimbar sebelum dia naik ya. Nah, jadi salam nang makmuliyo, salam nang Bilali gitu. Ya. Terus anjubila alal musallin. Terus setelah itu disunahkan menghadap ke para jamaah. Setelah naik deket ya, menghadap ke para jamaah. Ya. Terus wa yusallimu alaihim, dan mengucapkan salam kepada para jamaah. Makanya biasanya imamnya itu ya, setelah selawat tadi, selawat naik, kemudian khotibnya menghadap ke arah musallin, para jamaah, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sunnah. Terus yang keempat, an yajlisa halatal adzan, duduk ketika adzan. Jadi setelah imam itu salam, duduk, kemudian Bilal tadi adzan. Bilalnya ada. Nah, makanya kemarin kan disampaikan kalau masjidnya itu Muhammadiyah itu biasanya berbeda Jumatan adzannya. Kalau NU itu biasanya adzannya dua kali. Adzan yang pertama itu ya sudah masuk, ya, sudah masuk. Adapun adzan yang kedua ini adalah ketika imamnya sudah di atas mimbar. Kalau Muhammadiyah itu biasanya adzannya hanya sekali. Kapan? Imamnya di atas mimbar. Sekarang pertanyaannya, kemarin ada pertanyaan dari Mbak ini. Sebelum sholat Jumat itu apa disunahkan sholat sunnah qobliyah? Nah, makanya di sini kalau adzannya sekali, adzannya sekali, ya itu berarti kan terkadang makmumnya sebaik sunnah. Timbul pertanyaan, apakah memang disunahkan sholat sunnah sebelum Jumat? Nah, di sini ada perbedaan ulama. Ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Yang tidak mensunahkan, hadisnya apa? Hadisnya bahwa Nabi ya, ketika Jumat itu memang langsung khutbah. Jadi setelah tidak menunaikan sholat qobliyah Jumat. Tetapi di dalam hadis yang lain Nabi pernah menyampaikan bahwa sholat rawatib, ya, di antara Jumat ini termasuk nanti diturun ya. Itu sholat rawatib itu semuanya ada qobliyahnya. Panjenengan tinggali subuh ada qobliyahnya, zuhur ada qobliyahnya, asar wonten qobliyah, maghrib wonten qobliyah, isya wonten qobliyah. Nah Jumat ini ya, ulama-ulama yang mengambil hadis ini tadi, nah itu disamakan
sehingga Jumat pun juga disunahkan sholat 2 rakaat. Jadi ada perbedaan ulama. Monggo panjenengan pilih sing nek panjenengan milih wis berarti qobliyah, jadi cukup sholat tahiyatul masjid. Nek sing sunnah iki monggo tahiyatul masjid dulu, setelah itu kalau sudah masuk Jumat waktunya bisa sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, ngoten jawabannya nggih. Terus duduk ya khotibnya ketika adzan. Terus an yubadiru ila khutbah ba'da faradil adzan. Setelah selesai adzan, si khotib tadi sesegera mungkin untuk berkhutbah. Ya, teman-teman adzan ya wis cukup baca doa saja. Merobati taqaddam salat qom ya. Hadis fadilah masyaallah dan tawfiq waktu maqam. Dan tusrikul mi'ad langsung diri menyampaikan khutbah. Jadi tidak boleh terlalu lama, Pak. Setelah adzan selesai segera untuk berkhutbah. Terus yang keenam an-yurattiba baina arkanil khutbah, disunahkan bagi khotib tadi menertibkan di antara rukun-rukun khutbah. Kemarin sudah kita bahas rukun-rukun khutbah di mau. Pertama hamdalah, si kedua nomor, masih ini menjenengan, selawat. Terus yang nomor 3 nomor wasiat takwa, si keempat ya membaca ayat, ya, 1 ayat paling sedikit. Nah itu untuk ayat itu bisa di khutbah pertama, bisa khutbah kedua, kemudian yang ditutup dengan doa ya, mendoakan orang. Nah itu urut, disunahkan urut. Jadi wow, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atau alhamdulillahil alamin. Ya, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat Allah. Biasanya ayat yang dibaca itu sesuai dengan apa yang akan ya yang disampaikan, materi yang disampaikan Pak Nopo. Nah, diurut sunnah, ya, sunnahnya urut. Terus antakuna khutbah balighah, hendaklah khutbahnya itu fasih, mafhumah, mudah dipahami, qasirah, pendek. Jadi khutbah itu para Ibu, khotibnya itu harus fasih. Maksudnya itu mafhumah, penyampaian itu mudah dipahami, buletan. Dalam khutbah itu ya wis kamu satu wowo, qasirah, pendek. Cukuplah 13-15 menit, 17 lah maksimal. Cukup nih Pak. Khutbah sampai setengah jam. Nah, itu kiraan saya. Justru dimakmurkan. Panjenengan tinggal, panjenengan sing umroh, sing haji, ketika mendengarkan khotib Masjidil Haram atau mungkin di Masjid Nabawi. Ayo kita nabi boten Pak. Nah, boten lami. Tidak lama. Jadi Nabi pun mencontohkan seperti itu. Kenapa? Ini wow, sebab jamaahnya itu mungkin wadah dan melit, mungkin orang sing utur, orang sing berpipis, orang sing ya semacam-macam lah, sehingga tidak boleh terlalu panjang. Sekali lagi khutbahnya mudah dipahami, ojo bulat, sistematis mawon. Tidak usah melebar kemana-mana, tambah. Kalian apa? Siang-siang ini waduh, khutbah enak tinggal gula ya. Terus nomor 8, Allah yang tafita yaminan wala shimalan asna adlin. Khotib itu ya hendaklah tidak noleh kanan kiri di tengah-tengah khutbah.
Jadi nek khutbah niku para diharapkan khotibnya itu sudah pandang ke depan mau. Jadi ke kanan, ke kiri. Terus nek wonten khotib sing ngoten nggih wonten apa-apa, cuma makhluk. Jadi dia tidak mendapatkan kesenangan. Terus tamida biasari dalam khotib itu ya bertumpu dengan tangan kirinya ala saifin ya, apa pedang atau aso atau tongkat atau nahwima atau lainnya apa tadi contohan. Jadi ini gimana kalau dulu zaman Nabi itu bukan ini apa zaman Nabi pedang ya pedang. Nah terus dikembangkan saat ini pedang Pak ya. Akhirnya tongkat. Lah khotib itu para rawuh disunahkan itu bukan dengan kanannya, bukan, justru dengan ini. Ya betul ketika menerima dari Bilal kan Bilal mantu niku khotib ya masuk khotib langsung ini ya tangan kanan dulu. Mboten apa-apa. Ingat apa? Jalan atas mimbar ini ya, dengan kanan baru mangke pindah kiri. Sunnahnya kiri. Nah terus mriki an ya'tamida biyamini alal mimbar. Justru tangan kanannya itu ya disunahkan bertumpu ya di atas mimbar. Ya, jadi sing kiri memegang tongkat, sing kanan itu bisa pegangan mimbarnya, ya, atau podiumnya. Ada contoh ya datang begini, nyata nih, ini memiliki pengeratnya ya, bisa sing kanan ini tambal tumpuan, ya, sing kiri bertumbuh pada tongkat. Sunah ingin. Nah, yang sering kita lihat nopo ngeten. Ya, dengan tangan kanan. Ini sunahnya dengan tangan kiri. Ya, pun. Terus aniyakuna julusuhu sunnah duduknya bainal khutbatain dan di antara berkhutbah bi qadri suratul ikhlas. Jadi khutbah pertama selesai duduk. Ya, duduklah. Duduknya itu durasinya tidak boleh lama-lama. Wis mentoklah seukuran surat al-ikhlas. Ya, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Setelah itu berdiri lagi untuk melanjutkan khutbah yang ke tenang salam milani pun saya ngapunten Pak Bilal ya ketika membaca sholawat teman Bilal boleh sholawat itu tuh ya Allahumma sholli ala sayyidina sholawat itu gono lah ya. Nah ini kok nek khotibnya nyemrapi gak sampai entek langsung ngadeg ae sholawatnya tadi. Sebab kalau nunggu sholat terlalu lama, nah ini khawatirnya bisa terputus antara khutbah pertama dengan kedua tadi. Jadi tidak boleh terlalu lama. Nah, ini seukuran surat al-ikhlas. Terus yatayamana fil mimbaril wasi. Kalau mimbarnya itu luas, ya, boleh si imam tadi memilih agak ke kanan khutbahnya atau sekian dia. Nah, ini lah ini agak ke kanan ya. Jadi bukan ke kiri, bukan tengah-tengah. Justru sunnah untuk kanan. Sunnahnya agak ke kanan. Lah makanya kados pengeras suara ya, itu biasanya waktu sing mriki. Nggih. Kalau ditaruh di sini kan enak,
insyaallah khotibnya nggih rada kanan. Tapi nek di sana tuh tengah itu. Biasanya tengah. Nggih. Nah, seperti ini. Ini nek kepingin asal kesunahan nggih. Jadi agak kanan. Terus Allah yusyiro biyadi, tanya khotib itu tidak usah menunjuk-nunjuk dengan tangannya ya. Jadi contoh khutbahnya menggedul-gedul ya, udin-udin ya, itu justru dimakruh ya. Wong noleh kanan kiri ae mager penuh sampai ketemu biasa mau betul ya, memang intonasinya lebih dikeraskan karena ini wow do ini wow ya. Cuman untuk gestur tubuh itu ya biasa mau, tidak usah dengan tangan ya. Itu justru dimakruhkan. Kemudian kala ya tuko darajat mimbar, seorang khotib itu tidak boleh menggedor tangga mimbar ini birisui atau asom. Jadi orang melakukannya ya. Terus niki nopo aso ini mungkete niku sebutan usah justru dimakruhkan. Biasa mawon biasa ngoten mesti latihan terkampung. Terus adamul israf fitaniyah, tidak mempercepat khutbah ya pada yang kedua. Nah, wah dewi kadang-kadang ibu saya khutbah itu cepat banget. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa rasulih Muhammad subhanahu wa ta'ala. Ya tapi sering nih Pak. Jadi khutbah kedua itu nyantai. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Terus 17 qiraatu surat Qaf ba'da qiraatil ayat, disunahkan baca surat Qaf sesudah baca ayat. Jadi sesudah baca ayat itu ayat yang terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian sunnah membaca surat Qaf bagi yang hafal nih khotibnya apa bisa buat urusan ya. Terus an yubadirul muadzin fil iqamah badal faragh min al khutbah mubasyaratan ya. Muadzinnya sesegera mungkin untuk iqamah setelah khutbah kedua selesai. Jadi makanya setelah khotibnya mengatakan Allahu yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, langsung Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ya segera. Terus an yubadirul imam ba'da khutbah ila shalah, imamnya juga segera ya, setelah khutbah tadi iqamah langsung ila shalah, menuju tempat sholat, langsung siap-siap sholat. Terus an yaqra fi sholat jahran surat al-jumu'ah wal munafiqin. Imamnya tadi, khotibnya tadi disunahkan baca surat rakaat yang pertama surat Jumat, rakaat kedua surat al-munafiqin. Ini cara masing apa kecuali nek khotibnya hafal Quran. Nah, nek boten saged surat Jumat kali surat al-munafiqin disunahkan apa? Al-A'la, surat al-A'la wal Ghasyiyah, surat al-Ghasyiyah. Nah, milane Pak, panjenengan nek salat Jumat nggih, kadang-kadang imamnya rakaat pertama baca al-A'la sabbi isma rabbikal a'la. Nggih. Terus panjenengan pun subuh Jumat siswa Allah kabeh apa lahir. Boten. Memang disunahkan. Nggih, disunahkan surat al-A'la. Yang kedua surat al-A'la hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun
tasla naran hamiyah dan seterusnya. Ini sunnah. Kurang menit. 4 menit. Ada pertanyaan? Hanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama tadi membahas masalah orang munafik. Itu saya pernah bicara sama orang itu, pada akhir zaman nanti di masjid-masjid itu banyak orang munafik. Itu apa benar? Yang keduanya masalah sunnah khotib, duduk di antara 2 sujud, kan itu ada doa yang ijabah. Apa enggak bertentangan dengan segera untuk khutbah kedua itu kan? Lebih baik yang mana? Yang pertama, panjenengan harus bisa membedakan orang munafik ya, antara sifat dengan ranah tauhid. Ya. Jadi yang dimaksud banyak orang munafik sekarang itu, banyak orang munafik itu ranahnya bukan ranah tauhid, tapi sifat-sifatnya itu ya banyak yang memiliki, ya orang mukmin memiliki sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Contoh ciri orang munafik ini kenapa? Yang pertama, ya, jika dia berjanji dia tidak menepati. Saya saat ini kata yang mungkin janji tapi nggak ditepati. Mata. Tapi kita beriman dan dia memang orang beriman. Lah ini sifatnya memang sifatku munafik. Terus faidatu minal khona, apabila diberi amanah, orang munafik itu khona, berkhianat. Banyak orang-orang mukmin ketika diberi amanah jabatan, amanah macam-macam, dia berkhianat. Ini berarti secara tidak langsung dia memiliki sifat orang munafik. Sebaik isya jamaah malas, jadi munafik. Sebaik subuh kalau jamaah malas, sifatnya munafik. Banyak sifat-sifat orang munafik. Nah di akhir zaman itu banyak orang-orang mukmin yang memiliki sifatnya orang munafik. Tapi saya lupa, kalau sebatas memiliki, ya itu tidak sampai dia digolongkan orang munafik. Tapi yang serangannya ranah tauhid. Jadi memang dia beriman itu iman itu mergo ya pencitraan tok. Jadi imannya ben diakoni, ya ambil apa ya? Ya partai ini. Nah itu beda lagi. Ya, beda lagi. Nah itu kalau orang nanya ranah tauhid berarti memang dia benar-benar orang munafik. Nah inilah orang-orang munafik seperti inilah yang fitnah asfali minan nar, yang besok akan berada di neraka yang paling dalam. Jadi lebih dalam daripada orang kafir. Nah kalau sebatas sifat-sifatnya dia tetap berdosa, tapi berusaha untuk kita hilangkan. Tapi nggak sampai jadi orang munafik tenan. Nah kalau seperti itu ya munafik apa Pak? Ya banyak orang munafik ya. Cuma tetap kita berusaha. Ya, berarti keimanan kita kurang sempurna, tapi tidak sampai ke munafik. Munisa. Itu pertanyaan kedua. Insya Allah pertemuan kita tadi. Oh nggih kali malam Jumat ini. Nggih, sampai ini mau nggih. Insyaallah akan kita lanjutkan waktu malam Kamis yang akan datang. Nggih, sampun kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la